Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Belinda Eka Putri, Eunike Lois Pratiwi, Reza Andika Putra, dan Syahrul Nurhuda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai rantai nilai Customer Relationship Management. Pada materi ini terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama, tujuan penerapan Customer Relationship Management. Yang kedua, tahap utama pengimplementasian Customer Relationship Management. Yang ketiga, kondisi pendukung Customer Relationship Management. Dan yang keempat, studi kasus. Baik, yang pertama, saya Belinda Eka Putri, nomor absen 10, akan menjelaskan mengenai tujuan penerapan Customer Relationship Management. Tujuan penerapan Customer Relationship Management ada 3, yaitu yang pertama, mengurangi biaya pemasaran. Untuk mengurangi biaya pemasaran, perusahaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan retensi kepada pelanggan. Banyaknya agensi yang mungkin mengeluarkan biaya-biaya beberapa kali lipat karena mereka mengirimkan beberapa calon klien untuk menggantikan klien yang hilang. Selain mengurangi biaya akuisisi pelanggan, biaya untuk melayani pelanggan yang sudah ada juga cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, seperti di beberapa pasar bisnis ke bisnis, hubungan dapat menjadi sepenuhnya otomatis. Seperti contoh, beberapa hubungan rantai pasokan yang menggunakan pertukaran data elektronik yang sepenuhnya mengotomatiskan proses pemesanan inventaris dan faktur. Kemudian yang kedua, wawasan pelanggan yang lebih baik. Pemasok yang mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan dan harapan pelanggan. Begitupun juga dengan pelanggan juga memahami apa yang akan dilakukan pemasok untuk mereka. Sehingga pemasok menjadi lebih baik ditempatkan untuk mengidentifikasi dan memenuhi persyaratan pelanggan secara lebih baik, menjual lebih banyak produk dan juga layanan kepada pelanggan yang dipertahankan. Dalam keadaan ini, pendapatan dan laba mengalir dari pelanggan menjadi lebih aman karena terbentuknya kepercayaan dan juga komitmen di antara pemasok dan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah nilai kehidupan. Secara umum, nilai kehidupan ini bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Cara yang dapat dilakukan biasanya dengan mengalihkan pelanggan ke layanan berbasis web dan memberikan produk atau jasa tambahan kepada pelanggan sehingga dapat memotong biaya. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eunike Lois Pratiwi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap utama pengimplementasian CRM, yang terdiri dari 5 tahap utama dan 4 kondisi pendukung yang mengarah ke tujuan akhir dari peningkatan profitabilitas pelanggan. Yang pertama adalah analisis portofolio pelanggan. Tahap ini melibatkan analisis basis pelanggan secara aktual dan potensial untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang ingin dilayani di masa mendatang. Kedua, keintiman pelanggan. Pada tahap ini dikenali identitas, riwayat, tuntutan, harapan, dan pilihan pelanggan. Ketiga, pengembangan jaringan. Untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengelola hubungan dengan anggota jaringan dalam perusahaan. Keempat, pengembangan proporsi nilai. Tahap ini melibatkan pengidentifikasian sumber nilai bagi pelanggan dan penciptaan yang memenuhi kebutuhan, harapan, dan pilihan mereka. Dan yang terakhir, mengelola siklus pelanggan. Siklus pelanggan adalah perjalanan pelanggan dari status suspek menjadi pendukung. Hal ini membutuhkan proses dan struktur. Proses yaitu bagaimana perusahaan mulai mengerjakan proses-proses penting perusahaan, seperti penugasan, perawatan, dan pengembangan, serta bagaimana perusahaan mengukur kinerja dari strategi CRM. Struktur yaitu bagaimana perusahaan mengonfirmasi dirinya untuk mengelola hubungan pelanggan. Kelima, tahapan utama dari rantai nilai CRM tersebut mewakili fase urutan utama strategi CRM, yakni analisis, pengembangan, sumber daya, dan penerapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Andika Putra. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya.
di dalam bab kondisi pendukung CRM. Rantai nilai CRM ini akan berfokus pada 4 kondisi yang mendukung pengembangan dan penerapan strategi CRM. Jika kondisinya tidak mendukung, maka kemungkinan berhasilnya penerapan strategi CRM sangat kecil. Masing-masing kondisi tersebut akan dirangkum secara bergantian dan ada 4 hal. Yang pertama, ada kepemimpinan dan budaya. Maksudnya, bagi pemimpin maupun budaya organisasi dapat mempengaruhi hasil CRM. Jadi budaya yang ada di dalam perusahaan itu dapat mempengaruhi hasil CRM. Yang kedua, ada pimpinan. Yang dimaksud dengan pimpinan adalah kinerja pimpinan yang dapat mempengaruhi berlangsungnya CRM di dalam perusahaan. Ada 5 hal. Yang pertama, biaya CRM bisa sangat mahal. 2. Pimpinan perlu memprioritaskan program CRM. Yang ketiga, pimpinan akan memberikan pengawasan. Yang keempat, pimpinan meniadakan sekat-sekat bangunan fungsional. Dan yang kelima, budaya operasional. Selanjutnya, yang ketiga, ada data dan teknologi informasi. Di sini maksudnya adalah definisi untuk CRM menekankan pentingnya data pelanggan yang berkualitas, kepuasan pelanggan, penyimpanan, peningkatan, perawatan, pendistribusian, dan penggunaan informasi pelanggan merupakan elemen yang paling penting bagi strategi CRM. Yang keempat dan yang terakhir ada SDM. SDM merupakan pendukung keempat untuk keberhasilan penerapan CRM. Karena banyak yang meyakini bahwa SDM adalah elemen yang paling penting bagi kinerja strategi CRM. Di antaranya ada 3. Yang pertama, vertikal dan horizontal. Vertikal meliputi seluruh proses di dalam fungsi bisnis. Horizontal meliputi penjualan, pemasaran, keuangan, penelitian, dan pengembangan. Yang kedua, ada front office dan back office. Front office yaitu proses berhadapan dengan pelanggan, dan back office yang tersembunyi dari pelanggan. Yang ketiga, ada primer dan sekunder. Primer memberikan dampak besar pada biaya pendapatan, dan sekunder sebaliknya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Syahrul Nur Huda, nomor absen 28, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan subbab materi, yaitu studi kasus. Pada studi kasus ini, saya akan mengambil contoh dari perusahaan Gojek. Ya, Gojek. Gojek merupakan perusahaan jasa berbasis teknologi dan aplikasi dalam menjalankan bisnisnya. Seperti kita ketahui, Gojek merupakan layanan ojek online yang berbasis aplikasi. Selain menyediakan layanan jasa angkutan, Gojek atau Gokar juga menyediakan layanan GoFood. Untuk menjaga loyalitas para penggunanya, Gojek melaksanakan CRM yang berkaitan dengan penjualan terpadu, marketing, dan strategi pelayanan kepada pelanggan. Melalui CRM, Gojek menggunakan layanan aplikasi dan website pelanggan yang ada saat ini untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan jasa layanan, memberikan layanan prima, sekaligus memperkenalkan tata cara transaksi yang telah dibuat oleh perusahaan. CRM yang dilakukan Gojek untuk membina dan menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan pihak manajemen, pemaham yang mendalam terhadap pelanggan akan mampu menghasilkan respon yang cepat terhadap perubahan preferensi konsumen, sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Untuk mendukung
CRM, Gojek senantiasa memberikan layanan dalam 2 bahasa yang berisi tentang informasi-informasi terkini perusahaan kepada pelanggan yang loyal melalui email. Hal ini selain bersifat apresiasi, juga bersifat marketing dan pengelolaan loyalitas pelanggan. Kegiatan yang berhubungan dengan CRM pada perusahaan ini adalah menggunakan sistem informasi yang bisa diakses semua kalangan tanpa batas, mulai dari penyedia informasi perusahaan, produk, forum diskusi antara pelanggan dengan pihak manajemen sampai proses pemesanan. Demikian penerapan rantai nilai CRM pada perusahaan Gojek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.